Salam anak-anak yang ada di rumah, berjumpa lagi dengan Mister Yan ya. Selamat bertemu kembali di minggu yang kedua di tahun ajaran 2020 dan 2021 anak-anak kelas 3 yang sangat luar biasa. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang bahasa Indonesia ya. Minggu lalu kita belajar tentang benda mati dan benda hidup ya, atau benda mati dan makhluk hidup. Jadi anak-anak, pembahasan hari ini kita masih tetap sama tentang itu. Tapi sebelumnya anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran bahasa Indonesia kita pada pagi hari ini anak-anak, Mister akan berdoa. Jadi anak-anak tutup mata ya, terus kita akan berdoa, minta tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan menolong anak-anak-Mu, biarlah mereka boleh mengerti dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Dalam nama Yesus kami menyerahkan pelajaran ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang, sekali lagi kita belajar tentang benda mati dan makhluk hidup. Nah, hari ini kita masih tetap pembahasan kita yang sama ya, tentang hari ini pembahasan kita tentang makhluk hidup membutuhkan makanan. Ya, coba anak-anak lihat, ayo di rumah atau di kos atau di sekitar lingkungan anak-anak tinggal ya, coba lihat ada benda mati dan makhluk hidup. Nah, sekarang Mister akan kasih tahu makhluk hidup itu apa-apa saja. Nah, makhluk hidup itu ada seperti manusia atau kita sendiri. Terus yang kedua itu hewan itu seperti anjing, kuda, kerbau dan lain sebagainya. Dan tumbuhan. Nah, tumbuhan itu seperti pohon kelapa, pohon mangga, pisang, dan masih banyak tumbuhan yang lainnya. Nah, itu disebut dengan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu adalah hewan, manusia, hewan dan tumbuhan, ada 3. Nah anak-anak, itu adalah makhluk hidup. Dan ada juga benda mati. Nah coba anak-anak lihat lagi, kira-kira benda mati itu seperti apa. Nah benda mati itu seperti, contohnya anak-anak punya kursi, punya meja, punya sepatu, punya tas. Nah itu disebut dengan benda mati. Nah anak-anak, manusia, hewan dan tumbuhan itu adalah benda hidup. Nah juga disebut dengan makhluk hidup. Jadi manusia, hewan dan tumbuhan itu disebut dengan benda hidup atau makhluk hidup. Ya anak-anak, itu adalah makhluk hidup. Nah sekarang kita lihat pada benda mati seperti kursi, meja, bola, sepatu, tas, dan masih banyak lagi benda lainnya, itu yaitu dia termasuk benda tak hidup atau benda mati. Jadi disebut dengan benda tak hidup atau benda mati. Nah anak-anak, kita akan melihat perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati. Jadi anak-anak, makhluk hidup itu dia membutuhkan makanan. Kenapa dia membutuhkan makanan? Ayo, siapa yang tahu? Kalau tidak, Mister jelaskan. Jadi anak-anak, makhluk hidup itu membutuhkan makan untuk apa? Yang pertama itu untuk tetap hidup. Terus yang kedua itu untuk bertumbuh. Pertama apa? Untuk hidup dan bertumbuh. Jadi anak-anak, contohnya Mister dan anak-anak ya, kalau tidak membutuhkan makanan, anak-anak pasti tidak akan bertumbuh dong. Pasti lahir bayi ya, terus bayi. Tapi kalau disebut dengan makhluk hidup, dia akan mengalami pertumbuhan. Jadi anak-anak, sampai sekarang anak-anak sudah mungkin umur, ada yang sudah 9 tahun, ada yang sudah 10 tahun, itu mengalami pertumbuhan karena membutuhkan makanan. Nah itu adalah makhluk hidup yang membutuhkan makanan. Dan yang berikut, benda mati. Jadi benda mati tidak membutuhkan makanan anak-anak ya, tidak membutuhkan makanan. Nah sampai kapanpun itu dia tidak akan bertumbuh. Sampai kapanpun anak-anak tidak akan bertumbuh. Jadi anak-anak itu perbedaannya di situ. Jadi makhluk hidup membutuhkan makanan untuk tetap hidup dan bertumbuh, sedangkan benda mati tidak membutuhkan makanan karena benda mati sampai kapanpun dia tidak akan berubah, sampai kapanpun dia tidak akan bertumbuh. Yang malah ada dia akan rusak dan bisa dibakar dan dibuang ke tong sampah. Baik anak-anak, coba kita lihat saja ya
makhluk hidup dan benda mati di sekitar kita. Mister kasih contoh dua saja, dua. Contohnya anak-anak di rumah punya kucing ya, kucing dan contohnya anak-anak punya bola. Nah, anak-anak coba kita lihat pada kucing. Kucing itu pasti dia juga dari ya kecil menjadi kucing, anak kucing, terus bertumbuh menjadi kucing yang besar, ya kan? Karena itu termasuk adalah apa? Makhluk hidup. Yang kedua bola. Nah bola anak-anak pasti punya bola di rumah. Kalau tidak punya bola, ya mungkin lihat bola teman atau bola tetangga, mungkin sama-sama bermain. Nah, lihat pada bola. Bola itu bentuknya bulat dan itu adalah benda mati. Sampai kapanpun anak-anak itu tidak akan bertumbuh. Bahkan yang ada itu cuma rusak dan akhirnya dibuang. Jadi itulah perbedaan ya, kucing dan bola. Jadi kucing termasuk makhluk hidup dan bola adalah benda mati. Nah, anak-anak di sini kita mau melihat kira-kira kucing dan bola itu ada perbedaan dan membutuhkan makanan atau tidak. Nah, pasti anak-anak di sini ada kucing dan bola itu ada perbedaannya. Perbedaannya itu kucing makhluk hidup dan bola adalah benda mati. Nah, anak-anak di sini kita lihat mereka membutuhkan makanan atau tidak. Tentu saja tidak, karena ada perbedaan benda mati dan benda hidup. Nah, makhluk hidup dan anak-anak di sini kita lihat pada kucing dan bola. Nah, anak-anak, kucing membutuhkan makanan untuk apa? Untuk hidup. Seperti Mister katakan tadi, kita juga membutuhkan makanan untuk tetap hidup. Tapi di sini juga kucing juga membutuhkan makanan untuk tetap hidup. Nah, sedangkan bola itu dia tidak membutuhkan makanan karena dia adalah benda mati. Ya itulah perbedaan antara kucing dan bola ya. Jadi kucing adalah benda mati dan kucing adalah makhluk hidup dan bola adalah benda mati. Jadi anak itulah ciri-ciri benda mati dan makhluk hidup. Nah, anak-anak di sini Mister akan kasih tugas di halaman 4 di bawah itu di bagian kolom ayo lakukan. Nah, di situ ditulisnya hubungkan gambar dengan kata yang sesuai. Artinya anak-anak gambar di situ ada gambar bola ya, ada gambar bola dan gambar itik. Ada gambar bola dan gambar itik. Anak-anak silahkan gambar dan tulis di buku tulis bahasa Indonesia. Silahkan tulis atau gambar dulu bola sama itik. Silahkan anak-anak gambar dulu bolanya. Nah, anak-anak kalau gambar bola, anak-anak bisa buat lingkaran bulat ataupun tidak tahu menggambar lingkaran, anak ambil tutup botol atau uang seribuan itu yang nikel, anak-anak gambar bulat dulu. Setelah itu baru diwarnai boleh, atau kalaupun tidak ya tidak apa-apa. Terus kedua gambar itik. Nah, anak-anak kalau tidak tahu gambar itik ya minta tolong kakak atau bapak atau mama yang ada di rumah biar gambarin itik. Nah, setelah digambarin itu anak-anak tulis jawabannya di bagian kanan untuk menghubungkan. Nah, menghubungkan itu untuk membedakan antara bola dan itik. Nah, bola itu termasuk benda mati atau makhluk hidup. Silahkan nanti anak-anak hubungkan jawabannya. Begitupun dengan itik. Nah, itik itu benda mati atau makhluk hidup. Silahkan hubungkan jawabannya dengan ada di situ. Nah, itu adalah tugas anak-anak ya untuk minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak, kerjakan tugas dengan baik, pasti akan mendapatkan nilai yang bagus. Dan saya yakin anak-anak kalau belajar dengan baik pasti akan menjadi anak yang pintar, yang membanggakan orang tua. Baik anak-anak, pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita selesai sampai di sini. Kita akan melanjutkan minggu yang akan datang dan semangat untuk kerja tugasnya. Tuhan Yesus memberkati kita anak-anak. Kiranya anak-anak tetap sehat, anak-anak tetap taat pada orang tua, anak-anak tetap mendengarkan orang tua, tetap belajar, tetap semangat untuk mencapai cita-cita anak-anak. Baik, kita akan mengakhiri pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan Mister akan tutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sehingga kami sudah belajar bahasa Indonesia. Dan kiranya Tuhan menolong anak-anak-Mu yang akan kerja tugas,
kiranya Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, biar mereka boleh belajar, biarlah mereka boleh mengerjakan tugas dengan baik. Kiranya Tuhan menolong mereka, jaga lindungi kesehatan mereka, orang tua mereka, biar mereka boleh sehat selalu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengakhiri pelajaran kami pada hari ini. Haleluya, amin. Bye bye anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.